Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di DA Talk, sajikan narasi berbagi inspirasi. Kali ini DA Talk kedatangan siswi SMP Muhammadiyah Darul Arkom Karanganyar yang memiliki hobi memanah. Bukan cuma hobi, tapi siswi ini juga sudah memenangkan kejuaraan di beberapa perlombaan memanah. Selamat pagi Kak Gaitsa. Selamat pagi Nila. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, aku mau tanya-tanya nih Kak. Kalau boleh tahu, sejak kapan sih Kak Gaitsa kenal dengan olahraga memanah dan mengapa akhirnya memutuskan olahraga memanah ini sebagai hobi Kak Gaitsa? Dulu pas waktu kelas 4 SD saya lihat siaran TV SEA Games. Oke. Itu di tahun 2018 saya kayak tertarik aja gitu sama panahan, terus akhirnya tanya sama orang tua, di sini ada nggak ya latihan panahan gitu, terus akhirnya dicarikan dan ikut di klub situ. Oke. Terus tuh langsung beli peralatannya atau gimana tuh Kak? Di situ udah disiapin dari lapangannya, jadi pas mau beli itu harus pikir-pikir dulu beneran mau ke Serius panahan dia. Oke. Kalau di olahraga memanah itu ada pembagian kelasnya nggak sih Kak? tergantung jenis lombanya sih. Gitu. Ada apa aja tuh? Ada biasanya umur sama biasanya umum gitu. Oh, umur sama umum ya? Iya. Oke. Kalau proses latihan di olahraga memanah tuh kayak gimana sih Kak? Biasanya fisik sih, fisik kayak plank, push up, Oke. gitu. Terus kalau kebelakangan ini tuh saya kalau latihan cuma hari Sabtu sama Minggu karena jadwal sekolahnya padat. Oh gitu ya. Kalau misalkan mau lomba, itu ada latihan-latihan tambahan nggak sih Kak? Kalau lomba itu jadwalnya padat, malah lebih padat gitu. Oke. Jadi harus di-spend sekolah 2 minggu gitu. Gitu. Oke. Sekarang kita ngobrol tentang perlengkapannya nih Kak. Oh ya, disclaimer dulu ya. Ini saya tidak ada pengetahuan tentang olahraga memanah. Jadi pertanyaan-pertanyaan saya nanti tidak bermaksud untuk mengejek atau gimana, tapi karena emang saya belum tahu. Oke, coba mulai dari sini Kak. Oke. Ini namanya Ini anak panah. Oke. Ini bahannya dari apa sih Kak? Platinum. Oke. Kalau jarak jangkau, Jarak. nya itu kira-kira berapa sih Kak? Itu paling jauh sih 50 50. meter. Ya. Oh, oke. Kalau misalkan jaraknya lebih jauh lagi masih bisa pakai yang ini nggak sih Kak? Udah ganti alat, jadi bukan pakai itu lagi. Soalnya kalau misalnya makin jauh nggak seimbang larinya. Oke. Ini kalau mau beli anak panah itu bisa satu-satu gini atau harus semua nih Kak? Terus satu set Oh, ada berapa tuh? isi 12. Oh, 12 gitu. Isi 12 tadi udah sama tasnya belum sih Kak? belum. Oh, jadi tasnya beda sendiri. Oh, oke. Kalau tasnya ini bisa buat berapa anak panah sih Kak maksimal biasanya? Sebenarnya sih semuanya bisa masuk gitu. Tapi kalau Kalau lomba atau latihan gitu pakai anak panahnya cuma 6. Oh, 6 anak panah. gitu. Oh, oke. Sekarang ini nih Kak, ini namanya apa sih Kak? Itu puller. Jadi untuk kalau misalnya anak panahnya itu ditarget gitu Oke, coba susah diambil. susah Coba contohin, diambil. Kak. Itu Pakai puller. puller. Jadi ditempelin di situ, Di terus sini, ya ditarik. kan kalau misalnya kena hujan atau panas itu biasanya ininya panas gitu kan. Oh, iya. Jadi kalau misalnya pakai jari itu biasanya luka. Jadi harus pakai puller ya? Iya. Buat ngelindungin. Gitu. Ya, terus ditarik. Kalau misalkan berarti naruh pullernya tuh di sini Kak? Oh iya. Jadi kalau misalnya terlalu jauh, itu nanti anak panahnya bisa bengkong. Oh, jadi emang harus agak deket di ujungnya ya? Gitu. Oke. Sekarang ini nih Kak, ini namanya apa nih Kak? Itu buat lindungin sini sih, biar nggak kejebret sama tali busurnya. Ditaruh di situnya ya? Sini, ya. Oke. Kalau ini buat apa sih Kak? Ini buat nali busur, jadi biar pas rilis itu nggak biar nggak busurnya Keluar itu dari ya. Oke. Terus kalau ini itu namanya apa sih Kak? Ini fishmeal, jadi kalau misalnya
talinya beda. Apa ya? Buat apa tuh? Busur apa tali busurnya. Jadi harus diukur. Jadi harus sama kalau pas lomba latihan itu harus sama. Oke, jadi diukur pakai ini ya namanya Fishmill. Fishmill. Oh iya. Oke. Kalau ini namanya apa sih, Kak? Oh, itu buat pelindung dada. Jadi biasanya kalau perempuan tuh pakai pakai ini. Iya, pakai itu. Oh iya. Wajib nggak sih, Kak? Biasanya sih ada yang pakai, ada yang enggak. Oh, gitu. Oke. Boleh dicontohin nggak kalau megang busurnya gimana? Oh ya. Oke. Kalau yang itu yang panjang itu namanya apa sih, Kak? Boleh diangkat ya? Kalau yang panjangnya itu namanya? Ini stabilizer. Jadi kalau biar seimbang sama tarikan kita. Jadi kalau misalnya nggak pakai ini tuh biasanya anak panahnya nggak seimbang atau larinya gitu. Oke. Kalau yang atasnya itu namanya apa, Kak? Kalau ini buat biji target. Gitu. Ada namanya? Visir. Oh, visir. Oke. Kalau berarti yang dinamakan busur tuh yang mananya sih, Kak? Ini tuh busur. Jadi yang ini ya. Iya, yang oke. Kalau mau ngelepasin anak panah itu gimana sih, Kak? Boleh dicontohin anak panahnya taruh di mana sih, Kak? Ya. Sama yang peralatannya tadi, Kak? Oh, semua ya? Iya. Oh iya, itu tadi buat ngukur si. Oh iya. Jadi kalau misalnya mau ngukur tuh bijinya, terus sama talinya. Jadi kayak gini. Oh, ditaruh terus di. Oh, oke. Jadi ditali di situnya ya, Kak? Tali di sini biar pas rilis nggak copot. Busurnya. Oh iya, kalau posisi waktu nari anak panah tuh gimana sih, Kak? Posisinya aja? Jadi posisinya harus kakinya lebar, dibuka lebar, terus hidungnya tuh ke sana. Terus habis itu pokoknya apa ya? Dibuka selebar bahu gitu. Oh, kakinya? Iya. Terus baru diangkat. Oke. Kalau Kalau tarikannya tuh ada batasan-batasan nggak sih, Kak? Apa? Tarikan. Iya. Ini aku pakai tarikannya berapa ya? 26 kalau usah. Oke. Oh iya, ternyata tadi tuh kurang satu ya, Kak. Ini belum. Ini namanya apa sih, Kak? Oh iya, itu finger tap. Jadi biar kalau misalnya narik busur itu nggak sakit. Kan kalau misalnya tambah finger tap itu sini luka. Oh, jadi harus pakai finger tap. Oke. Sekarang aku mau tanya-tanya nih, Kak. Kan Kak Gaitsa udah lumayan sering ya ikut lomba-lomba manah. Kalau boleh tahu prestasi-prestasi yang udah didapetin apa aja sih, Kak? Dulu waktu kelas 4 SD, baru pertama kali itu juara 3 bantalan. Apa tuh, Kak? Bantalan itu dari umur 9 sampai 12 itu jadi se-box itu, se-target itu menang semua gitu loh. Itu namanya bantalan. Oke. Terus ada lagi, Kak? Terus kelas 5 udah mulai ikut seleksi kecamatan, terus sama seleksi kabupaten. Sampai kelas 6 itu seleksi kabupatennya 1 kali. Gitu. Terus kan dulu kalau nggak salah ada COVID ya di kelas 6-nya Kak Gaitsa. Nah itu masih lanjut nggak sih, Kak? Itu berhenti berapa ya? 3 bulanan atau 2 bulanan gitu. Jadi nggak latihan. Oh gitu. Habis itu waktu SMP ini ada lagi nggak sih, Kak? Kemarin terakhir itu saya ikutnya di Grobogan seleksi provinsi. 6 besar. Masuk 6 besar. Oke. Kalau kedepannya kira-kira ada jadwal-jadwal lomba lagi nggak sih, Kak? Ada. Yang deket-deket ini Kalau deket-deket ini tanggal 9 Maret tanggal 9 sampai 10. Oh, itu ada lomba panahan ya? Di Jogja. Oh, mau ikut kan, Kak? Iya. Oke. Kan kalau latihan terus kan masih juga mungkin agak mengganggu pelajarannya Kak Gaitsa juga nggak sih? Iya. Kalau misalnya bagi waktu itu sebenarnya bisa kok nggak ganggu, tapi kok bener-bener ada waktu bersamaan kayak misalnya ujian sama lomba itu salah satu harus dikalahin gitu. Oh iya, itu biasanya pilih yang pernah nggak sih, Kak?
biasanya sih kalau misalnya milih lomba, biasanya ujiannya susulan. Oh, gitu ya. Oke. Kalau waktu memanah itu ada halangannya nggak sih, Kak? Cuaca mungkin? Iya, kalau cuaca, kalau hujan deras banget gitu, biasanya berhenti. Oh, kalau lagi lomba terus tiba-tiba hujan gitu gimana? Ya, terpaksa langsung terus gitu. Dilanjutin? Tapi sambil hujan-hujanan tapi karena anak panah saya itu bulu, jadi kan ini kan bulu. Iya, nggak bisa kena air Nggak bisa, nggak bisa seimbang larinya karena kena air. Jadi harus dikeringin dulu gitu, dibantu sama orang tua. Oh gitu. Oke. Oke, terima kasih ya Kak sudah menyempatkan waktunya buat ngobrol-ngobrol bareng. Dan semoga obrolan kita ini dapat memberikan inspirasi untuk siapa saja yang mendengarkan siaran ini. Oke, sampai ketemu di obrolan-obrolan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.